Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Praktikum Kimia Industri Bahan Pangan yang diampu oleh dosen pengampu Dra. Endang Triwahyuni Maharani MPD dan juga Dra. Yusrin MPD. Kami kelompok 2 beranggotakan Rizka Noviasari, Dewi Rintani, Bunga Agnesinta, dan Nurohim akan menjelaskan mengenai penetapan kadar HCN dalam daun singkong. Nah, salah satu sumber pangan adalah karbohidrat yang terdapat pada tumbuhan seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Umbi-umbian suatu bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan memegang peran penting dalam makanan yang dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia, salah satunya adalah singkong. Singkong sebagai salah satu bahan pangan yang biasa dikonsumsi masyarakat dan memiliki kandungan HCN, atau asam sianida. Asam sianida ini dalam singkong terikat dalam suatu rangkaian yang dikenal dengan nama glukosida sianogenik yang terdiri dari glukosa, aseton, dan asam sianida. Sianogen pada dasarnya bersifat non-toksik, tetapi proses hidrolisis oleh enzim yang terdapat dalam tanaman tersebut dapat menghasilkan sianida yang toksik. Sianogen linamarin dalam singkong pahit dihidrolisis oleh enzim linamarase dan membentuk sianida yang toksik. Sianida adalah kelompok senyawa yang mengandung gugus siano yang terdapat di alam dalam bentuk yang berbeda. Sianida di alam dapat diklasifikasikan sebagai sianida bebas, sianida sederhana, kompleks sianida, dan senyawa turunan sianida. Kemudian sianida bebas adalah penentu ketoksikan senyawa sianida yang dapat diidentifikasikan sebagai bentuk molekul HCN dan ion CN- dari sianida yang dibebaskan melalui proses pelarutan dan disosiasi senyawa. Kedua proses ini berada dalam kesetimbangan satu sama lain yang bergantung pada pH sehingga konsentrasi HCN dan CN- dipengaruhi oleh pH. Pada pH di bawah 7, keseluruhan sianida berbentuk HCN, sedangkan pada pH di atas 10,5, keseluruhan sianida berbentuk CN-. Selanjutnya, toksinitas asam sianida. Toksis atau racun dari suatu zat pada dasarnya merupakan kemampuan zat yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian pada organisme hidup. Zat beracun alami yang terdapat pada bahan pangan nabati disebut toksitan nabati. Toksitan nabati pada tanaman berfungsi untuk membantu dan mengatur metabolisme serta melindungi tanaman terhadap serangan hama. Pelepasan asam sianida tergantung dari adanya enzim glikosidase serta adanya air. Senyawa HCN mudah menguap pada proses perebusan, pengukusan, dan proses memasak lainnya. Pada prinsipnya, analisis kadar HCN ini, sampel yang sudah direndam, didestilasi, zat uji dalam suasana asam, kemudian direaksikan dengan larutan baku perak nitrat berlebih. Kelebihan perak nitrat dititrasi kembali dengan kalium tiosianat menggunakan indikator feriamonium sulfat. Kemudian metode penelitiannya pertama dari alatnya, yaitu ada satu set alat destilasi, kemudian satu alat titrasi, Erlenmeyer, dan juga neraca analitik. Kemudian dari bahan-bahannya sendiri ada AgNO3 0,02 N, ada NaOH 2,5%, ada asam pikrat, ada Na2CO3 8%, kalium tartrat 5%, KCNS, kemudian NH4OH, ada Ki 5%, ada Aquades, NaCl 0,02 N, ada K2CrO4 5%, kemudian ada juga HNO3 encer, dan juga indikator feriamonium sulfat.
Bagaimana cara pembuatannya? Nah, untuk selanjutnya pembuatan reagen. Reagen yang pertama adalah larutan AgNO3 0,02N. Nah, caranya adalah timbang sebanyak 1,69 gram AgNO3. Nah, 1,69 gram ini diperoleh dari perhitungan seperti pada gambar yang tertera di sini ya. Didapat 1,69 gram. Nah, kemudian dilarutkan dengan Aquades. Masukkan ke dalam labu takar 500 ml. Nah, tambahkan Aquades hingga tanda batas, kemudian digojok hingga homogen. Reagen yang kedua adalah larutan Na2CO3 8%. Pembuatannya pertama timbang padatan natrium karbonat sebanyak 20 gram. Nah, ini diperoleh dari perhitungan massa seperti ini hingga didapat massanya sebanyak 20 gram. Kemudian dilarutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 250 ml, kemudian tambahkan Aquades hingga tanda batas dan gojok hingga homogen. Nah, kemudian larutan NH4OH. Pertama timbang padatan NH4OH, kemudian larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, kemudian gojok hingga homogen. Reagen selanjutnya adalah larutan Ki 5%. Nah, timbang 5 gram Ki, kemudian larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, dan tambahkan Aquades hingga tanda batas, kemudian gojok hingga homogen. Selanjutnya pembuatan reagen larutan kalium tartrat 5%. Nah, caranya timbang 5 gram kalium tartrat, kemudian larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, gojok hingga homogen. Ada larutan asam pikrat. Caranya larutan asam pikrat ini dalam Aquades, tambahkan sedikit demi sedikit hingga asam pikrat tidak dapat larut lagi. Masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, kemudian gojok hingga homogen. Selanjutnya pembuatan reagen NH4CNS atau KCNS 0,02N sebanyak 500 ml. Nah, perhitungannya seperti ini dengan rumus normalitas hingga didapat masanya sebanyak 0,6 gram. Nah, dari 0,6 gram ini ditimbang dan dilarutkan dengan Aquades 100 ml dalam gelas beker. Kemudian larutkan dalam labu ukur sebanyak 500 ml sampai tanda batas dan kemudian gojok hingga homogen. Nah, selanjutnya adalah pembuatan reagen NaOH 2,5%. Nah, timbang 2,5 gram NaOH ini, kemudian larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, kemudian gojok hingga homogen. Selanjutnya larutan NaCl 0,02N. Timbang 0,58 gram NaCl, ini dari perhitungan rumus normalitas ya, mol dikali volume seperti itu, hingga didapat gram sama dengan 0,58 gram. Nah, larutkan dalam Aquades, masukkan ke dalam labu takar 500 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, gojok hingga homogen. Kemudian indikator K2CrO4 5%. Caranya adalah timbang 5 gram K2CrO4, nah larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, kemudian gojok hingga homogen. Nah, untuk selanjutnya cara standarisasi larutan AgNO3 0,02N oleh NaCl. Pertama, pipet dulu 10 ml NaCl, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 10 ml Aquades, tambahkan indikator K2CrO4 5% yang
tadi dibuat, kemudian titrasi dengan larutan AgNO3 dengan hingga warna merah bata. Nah, selanjutnya bagaimana cara perlakuan sampel dari daun singkong tadi? Pertama, ditimbang kurang lebih 20 gram sampel segar, dimasukkan ke dalam labu destilat. Nah, kemudian tambahkan 10 ml larutan asam tartrat 5% dan 100 ml aquades, lalu didestilasi. Kemudian yang ketiga, destilat ditambung dalam labu ukur 100 ml yang telah diisi dengan 20 ml AgNO 0,02N dan ditambahkan 1 ml HNO3 encer. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang keempat, disiapkan kertas saring berbentuk lingkaran, kemudian dicelupkan dalam larutan asam pikrat jenuh dan dikeringkan di udara. Setelah kering, dibasahi dengan larutan Na2CO3 8%. Kemudian, tetesan destilat disentuhkan pada kertas saring tersebut. Nah, apabila warna kuning dari kertas pikrat berubah menjadi warna merah, berarti HCN positif. Kemudian langkah selanjutnya, destilat dihentikan jika semua HCN telah tertampung dalam labu ukur, yaitu dengan meneteskan destilat pada kertas saring yang sudah dicelupkan dalam larutan asam pikrat jenuh dan dikeringkan lalu dibasahi dengan larutan Na2CO3 8%. Nah, apabila kertas saring tidak berubah warna menjadi merah, berarti HCN-nya negatif atau tidak mengandung HCN. Kemudian langkah selanjutnya, kalau ada kelebihan AgNO3 dalam destilat, dititrasi dengan kalium tiosianat dengan menggunakan indikator feriamonium sulfat sampai terjadi larutan warna merah. Nah, kemudian bagaimana cara penetapan belangkonya? Pertama, dipipet 20 ml AgNO3 0,02N ditambah 1 ml indikator Fe alum, ditetesi dengan KCNS 0,02N larutan, kemudian berwarna merah. Nah, untuk menghitung kadar HCN dengan rumus mililiter blanko dikurangi mililiter titrasi dikali normalitas dari KCNS tadi, kemudian dikali 27 kali 100 per atau dibagi gram sampel dikali 1000. Kemudian dikalikan 10.000, nanti terhitung kadar HCN-nya. Nah, uji kualitatif dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya senyawa asam sianida pada umbi dan daun singkong pahit. Berdasarkan sampel yang diuji, diantaranya ada umbi dan daun singkong pahit. Umbi maupun daun singkong pahit dihaluskan bertujuan untuk mempercepat proses pencarian zat aktif atau memperluas permukaan yang terdapat pada daun dan umbi singkong pahit. Selanjutnya, proses maserasi bertujuan untuk melakukan penyarian zat aktif di mana pelarut yang digunakan adalah air. Pelarut akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dan di luar sel. Nah, larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah atau biasa disebut proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel, di mana zat glikosida yang mengandung HCN ini akan larut dalam pelarut air. Asam tartrat bertujuan untuk menghasilkan uap HCN. Uap HCN yang dihasilkan disebabkan oleh hidrogen dari asam tartrat bereaksi dengan ion Cn- yang terlarut dalam air sehingga dihasilkanlah uap HCN. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ya reaksinya. Kemudian asam pikrat merupakan asam kuat yang bertindak sebagai pendonor proton sehingga melepaskan ion H+ dan dinetralkan dengan natrium karbonat 8% sehingga ion karbonat dari natrium karbonat bereaksi dengan H+ dari gugus OH- dari asam pikrat membentuk natrium pikrat atau alkali pikrat. Kertas pikrat yang diperoleh dari hasil perendaman kertas Whatman
digunakan untuk menangkap uap HCN. Adanya uap HCN ditandai dengan berubahnya warna kertas pikrat dari kuning menjadi merah. Nah, penyebab umbi dan daun singkong pahit mengandung HCN ini dikarenakan di dalam umbi dan daun singkong pahit mengeluarkan getah putih yang mengandung zat glikosida, di mana zat glikosida ini mengandung racun HCN, suatu ikatan organik yang dapat menghasilkan racun biru atau HCN yang bersifat toksik yang apabila singkong mengalami perlukaan, pengirisan, dan rusak akan dihidrolisa oleh enzim linase menjadi HCN. Zat glikosida merupakan linamarin. Hal ini sejalan dengan pernyataan Novita dan Agustina Retnansi 2016 bahwa hidrogen cyanida dikeluarkan apabila dihancurkan, mengalami pengirisan atau rusak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penetapan kadar HCN dalam daun singkong. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.